Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Keperempuanan bersama saya Lia Hikmatul Maula. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang temanya yaitu pola perlindungan perempuan di Fakultas Dakwah. Nah, di sini saya ditemani oleh materi yang luar biasa yang akan membahas tentang pola perlindungan perempuan khususnya di Fakultas Dakwah. Baik, di sini saya akan membacakan CV dari pemateri. Ya, baik, saya bacakan. Yang pertama, nama Imalatul Khairat MPD, tempat tanggal lahir Bengkulu 20 April 1990, alamat Perumahan Baitun, Kecamatan Curug, Kota Serang. Untuk pendidikan S1 YIN Batu Sangkar ya Bu ya, yaitu jurusan BK. Lalu S2-nya di Universitas Negeri Padang, mengambil BK juga. Dan juga organisasi yang diikuti yaitu ABKIN, lalu yang kedua IIBKIN atau Ikatan Instrumentasi BK Indonesia, Koordinator Pusat Konseling Fakultas Dakwah. Nomor telepon bagi teman-teman yang ingin mencatat 0823 8383 7174. Moto hidup, alam tak kambang jadi guru. Waduh, ini bahasa Padang ya, bahasa Padang. Yuk, kita langsung saja sambut pemateri kita yang luar biasa, yaitu Ibu Imalatul, atau berbeda Ibu Mala ya Bu ya? Ibu Mala ya. Baik Bu, sesuai dengan tema yang kita angkat tentang pola perlindungan perempuan di Fakultas Dakwah ya Bu ya. Nah, kemarin Ibu pernah dengar nggak ada kasus atau berita yang mengatakan pelecehan di mahasiswi di salah satu universitas tetangga kita Bu. Nah, ketika Ibu mendengar itu, bagaimana pandangan Ibu sebagai perempuan yang pastinya menanggapi hal tersebut Bu? Oke, sekarang kita sudah masuk ke zaman now ya, di mana perempuan itu tidak dipandang lemah lagi. Karena era Kartini itu sudah sangat luar biasa memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya untuk bisa bukan mengalahkan laki-laki ya. Nah, ini laki-laki jangan sentimen ya ketika kita mengatakan bahwasanya perempuan setara dengan laki-laki, bukan berarti kita akan mengalahkan, karena kita tentu ada prinsip gender yang mana yang perempuan mempunyai hak untuk beberapa dalam kehidupan kita. Nah, tentu sangat miris sekali ketika kita masih saja terus mendengar adanya perundungan bagi perempuan, adanya pelecehan baik verbal maupun fisik terhadap perempuan gitu ya. Nah, itu sangat miris sekali, di mana kita sudah tiba di zaman now di mana kita itu sudah rata-rata sudah berpendidikan gitu. Nah, itu harus di ranah pendidikan harus benar-benar dijunjung tinggi, di mana kita tidak bisa lagi dong ya kekerasan verbal, kekerasan fisik, pelecehan verbal. Pelecehan verbal itu sendiri kan juga jarang sekali orang mengetahui bahwasanya itu itu udah termasuk pelecehan verbal ya gitu kan. Yang mereka tahu ya pelecehan seksual seperti memegang, memperkosa dan segala macam. Nah, pelecehan verbal itu juga sering terjadi dan itu sangat disayangkan, apalagi kalau terjadi di ranah pendidikan gitu loh. Sangat-sangat dikhawatirkan juga ya, maksudnya namanya ranah pendidikan kita dijaga juga oleh lembaga itu. Ketika nanti ada mahasiswinya atau mahasiswanya yang dilecehkan, itu sangat-sangat pertama merugikan lembaganya, lalu yang kedua tuh sangat merugikan bagi dirinya sendiri karena akan ada keteraumaan dalam dirinya, akan mengganggu psikolog bagi perempuan itu ya. Lalu ketika Ibu mengetahui misalkan ada mahasiswi Ibu nih, dia terkena pelecehan baik secara verbal atau fisik. Nah, lalu bagaimana tuh Ibu menanggapi secara dari psikolognya atau batin sebagai perempuan lah gitu untuk menanggapi hal tersebut Bu? Oke, yang paling pertama yang kita lakukan adalah tentu harus merangkulnya terlebih dahulu gitu ya. Yang kedua harus mempercayainya sepenuhnya. Nah, orang-orang yang korban pelecehan itu mereka butuh perlindungan yang mempercayainya 100% gitu ya. Karena apa? Karena kalau bukan sesama perempuan gitu ya, mereka harus mendapatkan perlindungan ke siapa lagi. Karena kalau di perguruan tinggi, orang tua pertama mereka adalah dosen, betul ya? Nah, orang tua pertama mereka adalah dosen di kampus ini gitu. Jadi memang sudah berkewajiban sekali para dosen untuk melindungi para korban
pelecehan baik verbal maupun fisik. Nah, kita juga di Fakultas Dakwah khususnya punya yang namanya pusat konseling tadi, ya, pusat konseling di mana kita sangat terbuka untuk menerima mahasiswa dari jurusan manapun untuk melaksanakan proses konseling, untuk mengikuti proses konseling dengan kita. Jadi yang paling susah sebenarnya Mbak untuk membuat si korban ini berbicara, ya, mengungkapkan. Itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena paradigma mereka, pola pikir mereka ketika mereka speak up, ketika mereka muncul, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Itu paling sangat banyak sekali kita temukan, sehingga banyak yang bungkam, ya, banyak yang bungkam, banyak yang enggan untuk bercerita. Kenapa? Ini aib saya, nggak mungkin saya harus bercerita ke orang lain, sehingga muncullah trauma, sehingga muncullah rasa takut gitu ya. Dan bahkan efek sampingnya yang lebih parah adalah ada yang mau bunuh diri gitu ya. Nah, kemarin itu juga beberapa bulan ke belakang, kalau nggak salah saya itu awal-awal Januari atau pokoknya awal tahun itu kita ada klien yang datang gitu ya, klien yang datang dengan sukarela, mahasiswa kita, mahasiswa Fakultas Dakwah, mahasiswi ya perempuan, itu juga mendapatkan pelecehan secara verbal. Dan itu saya sangat apresiasi mereka atau si klien itu mau bercerita, ya, karena itu sangat susah loh untuk membuat orang mau menceritakan, apalagi itu adalah kejadian dirinya sendiri. Nah, yang saya inginkan, yang saya minta, mudah-mudahan teman-teman yang menonton podcast kita hari ini mulai menyadari bahwasanya jangan pernah malu, jangan pernah sungkan untuk menceritakan apapun yang kita alami kepada konselor khususnya yang ada di lingkungan kampus. Seperti kita di Fakultas Dakwah itu punya pusat konseling, ya. Kalau enggan bercerita dengan teman, kita punya yang namanya konselor, ya. Ada Pak Agus Sukirno yang dari bimbingan konseling Islam, ada Pak Oji gitu ya. Jadi kita mempunyai tim yang memang orang-orang yang memang berkompeten di bidang konseling seperti itu. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan pertama merangkul lah ya, membuat mereka percaya, membuat mereka ingin meluapkan semua perasaannya. Nah, itulah yang membedakan kita dengan orang barat, Mbak. Kalau orang barat itu mereka tidak perlu diminta untuk datang, tapi mereka sadar bahwasanya mereka butuh bantuan. Di kita itu yang paling sulit. Sulit sekali untuk mereka itu sadar bahwasanya mereka butuh bantuan loh gitu. Jadi kita harus merangkul ketika mereka datang, kita harus memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada si korban. Nah ya, sehingga nanti ketika mereka sudah nyaman, tentu mereka akan mengutarakan apapun yang mereka rasakan. Nah, itu adalah hak pertama yang harus didapatkan oleh korban pelecehan. Ya, apa hak pertamanya? Mereka mendapatkan kepercayaan, mendapatkan perlindungan, begitu loh Pak. Itu yang sangat susah sekali didapatkan. Ya, nah kehadiran teman-teman ini yang sudah menggerakkan tentang keperempuanan gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti yang merasa bahwasanya saya sudah waktunya untuk speak up agar tidak ada korban selanjutnya, itu yang paling penting loh. Ya, yang paling penting. Susah sekali kan kita lihat orang yang mau berbicara tentang bagaimana dia mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, hanya memikirkan dirinya sendiri, takut aib dan segala macam, padahal sebenarnya ketika mereka speak up, ketika mereka berbicara, itu menyelamatkan ratusan mahasiswi yang ada di universitas kita ini gitu. Nah, ketika ada yang mau menceritakan dia, memang sebenarnya paling sulit itu adalah bagaimana mereka ingin percaya pada orang tersebut. Jangankan pada orang yang belum dia kenal atau ibaratnya dosen orang tua mereka, kepada teman terdekat pun mereka tuh merasa kayak saya tuh malu mau ceritanya. Takutnya juga mereka tidak bisa mempercayai apa yang kita ceritakan, karena memang tidak semua orang bisa kita percaya gitu kan. Nah, untuk itu memang hal yang harus benar-benar mereka pegang itu adalah kepercayaan. Lalu dari pusat konselor pun juga harus memiliki atau berprinsip bahwasanya saya harus menghubungi apapun yang mereka ceritakan, karena memang itu adalah aib bagi mereka. Boleh kita menceritakan tapi tidak menyebutkan inisial gitu kan, hanya menceritakan bagaimana kejadian yang mereka alami gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang lain, untuk perempuan khususnya ya, jangan sampai kita bungkam hanya karena kita takut, karena ketika kita takut itu malah akan membuat
si pelaku ini merasa oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya udahlah toh korban saya tidak ada yang berani speak up. Jadi ya saya bebas untuk melakukan apa yang saya inginkan. Nah inilah yang menyebabkan banyak pelaku yang merasa ya sudah nggak apa-apa, ini sudah menjadi suatu hal yang biasa lah. Nah ini yang menyebabkan mereka tidak jerah. Ini yang harusnya kita lakukan sebagai perempuan, speak up. Ketika kita mendengar teman kita ada yang dilecehkan seperti itu, kita jangan diam saja. Karena ketika kita diam, kita membiarkan teman kita merasa dia terus-terusan di dalam lingkup yang membuat dia semakin terpuruk gitu kan. Harusnya kita speak up, kita bantu teman kita bantu diri kita juga kalau kita merasakan hal tersebut. Nah, lalu Bu, bagaimana nih Bu ketika ada mahasiswi Ibu yang menceritakan tentang hal yang tidak enak di dalam dirinya, hal yang tidak seharusnya dia rasakan, ternyata pelakunya juga ada di fakultas ini gitu, ternyata mahasiswa di sini. Lalu apa sanksi dari fakultas untuk pelaku ini? Oke. Seperti apa namanya ya? Seperti halnya hukum di Indonesia, tentu kita juga punya hukum ataupun kode etik yang ada di fakultas sendiri gitu ya. Untuk korban si mahasiswi, tentu kita akan membantu haknya. Apa hak daripada siswi ini? Yang mereka mungkin mendapatkan perlindungan, ya, mendapatkan perlindungan. Nah, apa yang akan kita lakukan kepada si pelaku? Tentu mereka sudah melanggar yang namanya kode etik. Ya. Nah, kode etik ringankah, kode etik beratkah yang dia langgar? Nah, itu tentu akan punya konsekuensinya sendiri. Ya. Nah, kalau misalnya pelecehan seksual, tentu kita membutuhkan bukti. Nah, yang bukti itu di mana si korbanlah yang harus mampu untuk menceritakan apapun keadaan yang sesungguhnya sehingga fakultas bisa mengambil tindakan tegas untuk si pelaku. Meskipun mereka adalah mahasiswa kita, meskipun yang pelaku adalah dosen itu sendiri, ya. Nah, tetap kita mempunyai kode etik yang akan kita terapkan di fakultas dakwah sesuai dengan pelanggaran di tingkat mana yang mereka langgar. Seperti itu. Kalau kode etik untuk pelecehan seksual tentu itu sudah masuk kepada pelanggaran berat. Ya kan, kalau pelanggaran berat ya sanksinya ya dikeluarkan. Begitu Mbak. Ya memang untuk para pelaku harus diberikan efek jerah ya Bu ya. Harus diberikan efek jerah agar tidak melakukan lagi pelecehan tersebut dan juga untuk meminimalisir adanya pelaku-pelaku yang lain. Betul. Karena ketika ada misalkan mahasiswanya yang dia dikeluarkan, maka ini akan membuat lagi maksudnya ya mahasiswa yang lain jadi oh ini jangan deh. Betul. Karena saya punya kewajiban juga di sini. Ada orang tua saya juga yang di rumah yang menantikan anaknya sukses, tapi ketika saya melakukan itu malah saya merusak masa depan saya gitu. Nah ini yang perlu sangat kita lakukan gitu ya. Tolong untuk para mahasiswa atau para mahasiswi untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Ingat ada orang tua di rumah, ingat ada teman-teman kita juga, bagaimana mereka sudah percaya pada kita. Tolong jaga kepercayaan itu, karena ini sangat-sangat untuk membantu kita masa depan kita juga gitu ya. Nah, lalu ini Bu, mengenai pusat konselor, bagi saya pribadi belum tahu ya Bu ya. Maksudnya saya pernah dengar tapi belum begitu booming ya Bu ya, karena banyak juga mahasiswa-mahasiswi juga yang belum tahu tentang hal tersebut. Nah, untuk prosedurnya Bu, ketika kita ingin bercerita atau ingin melaporkan itu seperti apa Bu? Oke. Sebelumnya saya mau mengingatkan terutama kepada mahasiswi gitu ya. Jangan menunggu pelaku untuk melakukan sesuatu hal yang sudah besar. Ya, ketika hal yang kecil sekalipun laporkan segera. Ya, contoh, sekarang kan perundungan, ya, bullying itu sudah ada aturannya gitu. Apalagi pelecehan verbal sekalipun, misal mohon maaf ya, ini banyak sekali terjadi kasus di mahasiswi kita pada umumnya. Ya. Saya mendapatkan klien yang saya ceritakan di awal tadi Mbak, itu dia bukan mendapatkan pelecehan seksual secara fisik tidak, tapi dia mendapatkan perlakuan pelecehan seksual secara verbal. Apa secara verbalnya? Dia mengancam, si pelaku itu mengancam di WhatsApp ya, mengancam bagaimana kalau dia tidak ikut jalan dengan si korban, ikut jalan dengan si pelaku, dia akan mengancam, akan menghubungi orang tuanya, bahwasanya dia sudah punya pacar dan segala macam. Nah itu dari awal mula pertama, ya dibiarkan nama si pelaku, dibiarkan nama si korban, ya, karena si korban merasa itu bukan apa-apa, ya.
pengancaman seperti itu bukan hal yang menurut dia merugikan dia. Tetapi dari hal yang kecil seperti itu lama-lama bisa menjadi besar, gitu ya. Nah, apa yang menjadi besar ini saya amanatkan sekali sama mahasiswi-mahasiswi saya khususnya, gitu ya. Saya besarkan sekali gitu. Jangan pernah teman-teman, kita perempuan itu ibarat kristal, ya. Tergores sedikit semahal apapun itu, kalau dia punya goresan barang sedikit saja, segaris saja, kristal itu tidak akan laku. Perempuan seperti itu, ya. Kalau kita sudah ternoda, meskipun tidak ternoda secara fisik, gitu ya. Contohnya apa, Bu? Tidak ternoda secara fisik. Teman-teman, sekarang sudah banyak, ya. Teman-teman sudah banyak. Saya harapkan yang menonton ini sudah banyak yang balik, gitu ya. Yang balik dan berakal. Kenapa dikatakan balik dan berakal? Teman-teman jangan pernah mengirimkan, mohon maaf, foto tanpa berjilbab kepada selawan jenis kita. Itu bisa menjadi alat bagi mereka untuk melakukan apapun kepada kita, mengancam dan segala macam. Itu terjadi. Kasus lain itu awalnya dia cuma mengancam, tidak mau jalan, diancam. Kemudian disuruh foto tanpa jilbab, dia mau, ya, diancam lagi. Kalau nggak buka ini, diancam lagi. Kalau nggak, akhirnya apa? Ya mohon maaf, akhirnya dia menjadi korban sendiri oleh dirinya sendiri, gitu. Itu yang saya minta kepada mahasiswi, di mana kita itu ibarat kristal, ya. Jangan mau dipermainkan, ya. Jangan mau dipermainkan. Laki-laki itu tidak akan bisa mengancam kita ketika dia tidak punya apa-apa dari kita, gitu ya. Jangan pernah mau sekalipun. Nah, nanti yang akan rusak itu kita. Kalau laki-laki mah tidak ada rusaknya, ya. Perempuan itu ibarat kristal, lecet sedikit orang sudah nggak mau, begitu. Jadi sebelum saya ke pusat konseling tadi, saya mau menekankan sekali lagi kepada para mahasiswi saya, jagalah diri, jagalah aurat. Kenapa? Karena ibarat kita sebagai kristal tadi. Kalau bukan kita yang menjaga, tidak akan ada orang yang bisa menjaga. Ya. Nah, pusat konseling sendiri itu didirikan pada tahun 2019. Ya, ketika itu saya bersama Pak Agus Sukirno yang masih ketua Prodi BKI, kita berupaya untuk memberikan pelayanan bukan hanya sekedar kepada masyarakat luar, tetapi kita utamakan terlebih dahulu masyarakat kampus kita, yaitu mahasiswa. Nah, karena di 2019 itu kita baru pendirian, saya diamanatkan untuk menjadi koordinasi di bagian tes psikologinya. Jadi mahasiswa yang mau tes IQ bakat minat itu bisa ke pusat konseling. Nah, selain itu ada yang namanya pelayanan konseling individual ataupun pelaksanaan proses konseling. Itu dikoordinasi oleh Bapak Benny Ramanda, ya. Jadi kita punya beberapa bidang di dalam pusat konseling itu. Memang kita belum banyak melakukan kegiatan yang terupdate oleh berita kampus ataupun luar, ya. Tapi ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan seperti bakti konseling masyarakat untuk korban bencana alam di Kabupaten Lebak waktu itu tahun 2019 awal. Itu kita melaksanakan 2020 kalau saya nggak salah, 2020 awal kita melaksanakan trauma healing ke sana. Itu kita melibatkan mahasiswa, ya, melibatkan mahasiswa dengan konseling Islam. Nah, selanjutnya kita juga sudah beberapa kali menerima klien dari luar untuk melaksanakan proses konseling. Dan juga ada beberapa mahasiswa, mungkin karena saya sering memberikan informasi ke mahasiswa BKI, jadi yang banyak datang konseling itu ya hanya BKI saja, gitu ya. Yang banyak kita belum didatangkan dari fakultas yang lain, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan podcast ini teman-teman bisa tahu bahwasanya di universitas kita ini di UIN Banten ini, khususnya di Fakultas Dakwah, kita sudah punya yang namanya pusat konseling, ya. Dan kemarin itu sebenarnya di tahun 2020 itu kita sudah merekrut untuk pelaksanaan konselor sebayanya, ya. Tetapi karena terlanjur pandemi itu tidak jadi kita laksanakan, ya, karena ada beberapa hal yang mengganggu pada saat pandemi itu, tidak boleh tatap muka dan segala macam. Jadinya kita tidak jadi untuk melanjutkan program pelatihan konselor sebaya itu sendiri. Tapi teman-teman yang dari komunitas COC yang di bawah BKI itu juga kita arahkan untuk dapat melaksanakan konseling sebaya kepada beberapa mahasiswa. Nah, untuk melaksanakan proses konseling sendiri cukup datang saja, ya
teman-teman yang ingin konseling, yang ingin mendapatkan bantuan secara psikologis atau bantuan dari pemenuhan hak-hak teman-teman yang tidak terpenuhi, boleh datang, silakan datang saja ke pusat konseling itu di Laboratorium Fakultas Dakwah. Kalau nanti di sana nanti pasti akan diarahkan ke saya ya. Oleh kepala labnya pasti akan diarahkan ke saya. Nanti kita akan membuka diskusi terlebih dahulu agar teman-teman bisa memilih mau konseling dengan konselor yang mana gitu ya. Nanti kita akan arahkan, ada beberapa konselor yang bisa membantu dari permasalahan teman-teman sekalian. Bukan hanya masalah yang berat seperti pelecehan dan segala macam. Misalnya ya, ada teman-teman yang kesulitan untuk menemui pembimbing akademik misalnya gitu ya. Terus ada teman-teman yang kesulitan sekali belajar online gitu. Ada teman-teman yang kesulitan sekali dalam meraih nilai yang sesuai karena kesibukan organisasi dan segala macam. Nah, itu kita juga bisa menjadi pendengar, dan ya kalau proses konseling itu bukan hanya sebagai tempat curhat gitu ya, kita juga bisa membantu teman-teman menemukan solusi untuk diri teman-teman sendiri gitu. Jadi prosedurnya datang saja, nanti akan kita kasih pilihan mau konseling dengan konselor yang mana seperti itu. Nah, itu dia teman-teman, bagi teman-teman yang khususnya yang ada di Fakultas Dakwah dan juga umumnya yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi di sini kita ada pusat konseling ya, bagi teman-teman yang mungkin merasakan keresahan atau ketika kuliah online merasa tidak efektif, ya tidak maksimal, kalian bisa langsung datang ke pusat konseling. Nah, sekarang kan di pandemi ya Bu ya, mungkin tidak bisa langsung tatap muka, bisa secara online tidak Bu? Bisa. Kita di awal-awal proses konseling di awal-awal pandemi waktu itu kita melaksanakan proses konselingnya secara online ya. Secara online tetap yang kita laksanakan tetap sama ya, meskipun online. Misalnya kita melaksanakan konseling itu via video call, via WhatsApp gitu ya. Kita tetap harus menampilkan wajah daripada si klien kita. Kenapa? Karena kita harus melihat ya, yang namanya konselor itu harus melihat semuanya dari gerak-gerik ekspresi wajah itu juga akan menggambarkan masalah yang muncul atau yang dialami oleh si klien. Seperti itu. Nanti itu ada linknya atau kayak gimana Bu? Atau ada sosial medianya? Kita punya yang namanya website pusat konseling ya. Kita punya website pusat konseling namanya pukons.fakultas dakwah gitu. Nanti teman-teman bisa di sana untuk mendaftar mau konseling, dan nanti di sana juga ada pilihan untuk konselornya yang mana, siapa saja gitu konselornya. Nanti di link juga bisa ditaruh di itu ya, link deskripsi ya. Oke, Ibu, itu dia tadi tentang keperluan ya. Jadi kalau misalkan ini di dalam konseling ya, psikolognya ya, untuk tadi pembahasan tentang perlindungan seorang mahasiswa, itu Bu bagaimana dari psikolog para korban ya untuk bisa ibaratnya mengurangi rasa trauma dalam dirinya. Karena saya punya teman gitu ya, dia punya ketraumaan di dalam dirinya sehingga dalam kegiatannya terganggu seperti itu. Nah, bagaimana caranya dalam psikolog untuk bisa mengurangi rasa trauma dalam dirinya? Sebenarnya untuk mengurangi trauma atau menghilangkan trauma itu tidak bisa hanya dalam 1 kali 2 kali gitu ya. Pelaksanaan konseling itu harus rutin gitu. Maksudnya kita harus benar-benar membantu si klien itu. Tapi yang paling pertama sekali, yang paling dasar sekali adalah klien itu harus tahu bahwasanya dia harus disembuhkan gitu. Susah Mbak kalau mau menyembuhkan orang yang nggak mau sembuh. Betul. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali adalah kita harus membuat keyakinan kepada dirinya bahwasanya dia bisa sembuh, dia bisa pulih, dia bisa beraktivitas dengan baik lagi. Nah, itu keyakinan pertama yang harus kita tanamkan terlebih dahulu kepada si klien, yang sehingga nanti konseling kita itu bisa sadar dan bisa mengikuti proses konseling dengan baik gitu. Susah kalau kita mau mengkonseling orang yang nggak mau dikonseling. Jadi harus sadar dulu, harus tahu dulu bahwasanya kamu benar-benar mau dibantu atau tidak, seperti itu ya. Nah, jadi kesadaran seperti itu. Terus yang perlu dipahami kembali adalah tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa diobati gitu ya. Tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa disembuhkan. Jadi itu harus optimis, harus benar-benar yakin bahwasanya kita diberikan akal pikiran oleh Tuhan untuk memperbaiki kehidupan kita dari hari ke hari. Jadi kalau kita masih menyimpan trauma yang berlebihan, tentu kita harus tahu bahwasanya kita perlu bantuan seperti itu. Iya, siap. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada rasa trauma dalam dirinya, kita harus percaya bahwa setiap
penyakit itu ada obatnya, setiap masalah ada solusinya. Jadi jangan sampai kita terpuruk sendiri gitu kan. Kita punya Allah, ya kan Ibu ya. Kita punya orang tua, kita punya teman, kita punya guru-guru, kita punya semua yang ada di lingkungan kita. Jadi jangan merasa sendiri ya Bu ya. Karena ketika kita merasa sendiri itu kita malah merasa kayak tertekan ya Bu ya. Kita merasa terbebani karena kita nggak punya tempat gitu kan. Kita tidak punya tempat, tidak punya cara untuk bisa menyelesaikan setiap masalah. Nah Bu, ini untuk masalah pelecehan ya Bu ya. Tadi sudah diungkapkan bagaimana cara solusinya dan lain sebagainya. Ini bagaimana harapan Ibu nih untuk para mahasiswi khususnya depannya biar tidak ada lagi terdengar korban-korban lagi begitu. Oke, yang pertama sekali gitu ya, untuk mahasiswi yang kecenderungan menjadi korban daripada pelecehan ini, seperti yang saya katakan tadi, mulailah teman-teman untuk tegas melindungi diri sendiri ya. Tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali diri kita sendiri. Kita harus memegang prinsip bahwasanya memang di dalam agama itu tidak ada yang namanya pacaran ya. Dalam agama kita tidak diperkenankan untuk pacaran. Kenapa? Karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi mulailah menghindari diri dari hal-hal yang banyak menimbulkan ketidakbermanfaatan dalam hidup kita gitu ya. Terus selanjutnya teman-teman mulailah merubah cara berpakaian ya. Kenapa? Karena kita sendiri yang mengundang mata orang lain berbuat jahat kepada kita. Kalau saya kuliah Mbak ya, kalau kuliah dengan Gumala itu mahasiswi BK itu udah paham. Kalau ada yang pakai jeans itu saya suruh keluar ya. Harus tahu tempat, mau kuliah atau mau ke mall gitu ya. Kalau mau ke mall mah nggak ada penilai, yang menilai kita hanya Tuhan. Tapi kalau di kampus selain daripada dosen ya Tuhan juga menilai kita, keseriusan kita dalam menuntut ilmu. Serius nggak sih menuntut ilmu kok pakai jeans ke kampus gitu ya. Nah kenapa tidak boleh Gumala mahasiswi pakai jeans? Karena mahasiswi akan mengundang mata laki-laki yang tidak bertanggung jawab ya. Kenapa pakaian ketat, pakaian yang tidak kaedahnya? Kan kalau kayak pakaian Mbak ini nggak ada yang berani loh ada yang berani nggak untuk menoel ataupun sweet nggak ada yang berani. Kenapa? Nggak enak sama pakaiannya ya. Nggak ada yang berani mau melakukan pelecehan verbal ataupun pelecehan fisik. Tapi kenapa banyak yang berani kepada orang-orang yang mohon maaf yang berpakaian itu yang memang menonjolkan auratnya gitu, karena udah terlihat bahwasanya dia sendiri tidak melindungi dirinya, bagaimana dia akan melindungi orang lain gitu ya. Nah jadi mahasiswi saya mohonkan untuk bisa melindungi diri sendiri dengan cara berpakaian, dengan memilih teman yang bagus, dengan memilih teman yang baik, memilih lingkungan yang bagus, itu sangat mempengaruhi kita. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang bermanfaat gitu ya. Nah terus yang ketiga, teman-teman harus berani speak up. Apapun yang terjadi, sekecil apapun pelecehan yang teman-teman dapatkan, beranilah untuk berbicara, beranilah untuk mengungkapkan. Kenapa? Karena korban itu adalah orang yang bisa melindungi orang banyak ya. Nah pelaku itu tidak akan jera ketika kita hanya diam. Contoh kecil Mbak ya, naik kita ke atas busway misalnya, ataupun ke angkot dan segala macam yang memang kita bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau di angkot itu ada yang berani noel kita kayak gini, berarti artinya bukan cuma kita yang ditolong selama ini ya. Kenapa dia masih berani noel kita? Karena tidak ada yang berani speak up. Coba teriak di angkot itu ya, teriak, maka kita sudah melindungi orang yang seisi angkot itu ya. Nah biasanya kan ditolak gini mah diam aja. Kenapa? Ada rasa takut. Nah menghilangkan rasa takut itulah yang sulit bagi perempuan. Jadi ngomong aja nggak apa-apa. Misalnya kayak di towel atau ada yang nempel di kita, ujung-ujungnya mohon maaf ya nyentuh yang bagian-bagian yang sensitif kita. Itu kalau kita tidak bereaksi, maka pelaku itu tidak akan berhenti gitu loh. Maka mulailah dengan berani mengungkapkan, berani untuk bersuara bahwasanya hal-hal yang tidak menyenangkan itu harus kita laporkan seperti itu. Karena kita kan berada di negara hukum Mbak, pasti kita akan dilindungi secara hukum, dilindungi secara hak asasi manusia kita gitu. Untuk berbicara hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami seperti itu. Itu saja sih pesan saya kepada mahasiswi. Yang paling utama adalah yang menjaga diri sendiri ya, dari pandangan mata-mata yang tidak baik gitu ya. Nah, apalagi kita yang kecenderungan di mata masyarakat awam
kita ini adalah pencetaknya para alim ulama. Iya. Ya, pencetak para alim ulama kok berpakaian seperti itu, benar nggak? Nah, makanya kita harus mencerminkan bagaimana di mana tempat kita berdiri. Ya, tempat kita berdiri di UIN. Ya, di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tempat mencetaknya para ulama-ulama hebat. Nanti Mbak akan menjadi ustazah yang hebat yang akan dikenal oleh orang, gitu ya. Nah, makanya harus berpakaianlah, munculkanlah kita sebagai apa, latar belakang kita, seperti itu. Ya itu dia harapan dari Himala untuk kita khususnya para mahasiswi. Jadi untuk teman-teman sekalian, jagalah diri kita sendiri ya, karena bukan para lain yang menjaga, tapi dari kita sendiri. Untuk kita teman-teman jaga diri kita sendiri, lalu juga jangan bungkam ya, jangan takut. Berbicara saja tidak apa-apa, meskipun nantinya kita juga akan merasa takut setelah itu, tapi kita aman di pikirannya. Ketika kita diangkut, ya tadi tidak berani di toel, kita teriak, meskipun di situ nanti akan ada mungkin ancaman sama si pelakunya gitu, pasti wah ini orang ini nanti kalau ketemu lagi diapain gitu, nggak apa-apa, nanti juga kita akan dilindungi kok, insya Allah. Ada Allah yang melindungi kita, meskipun kita dalam sendiri, insya Allah Allah akan melindungi kita. Itu dia pembicaraan kita ya Bu tentang bagaimana pola perlindungan dari Fakultas Dakwah ya Bu. Jadi ada pusat konselingnya ya Bu. Tadi harapannya juga semoga kita bisa menjalankan dan kita bisa aman dari gangguan-gangguan para orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah itu dia pembicaraan kita, semoga bermanfaat ya Bu ya. Pasti sangat bermanfaat khususnya buat para mahasiswi. Tetap semangat juga meskipun pandemi untuk tetap melakukan aktivitas. Apalagi untuk para pencari ilmu ya, jangan sampai membatasi diri hanya karena pandemi gitu. Nah untuk teman-teman sekalian, kita akhiri pembicaraan kita podcast keperempuanan. Semoga di lain waktu kita bisa berbicara kembali membahas tentang perempuan-perempuan ya. Untuk itu